Sahabat, sudahkah Anda mengetahui cara berdoa yang benar? Nah, di sini saya akan share salah satu cara berdoa yang benar dengan merasakan seolah sudah terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini atau baru saja menemukan channel ini, silakan Anda bisa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda bisa dapatkan update video terbaru dari saya. Nah, sahabat, kali ini saya masih membahas tema berkaitan dengan doa, ya. Karena pada dasarnya memang tidak sedikit atau banyak orang yang kurang tepat dalam berdoa, ya. Nah, saya sudah membahas salah satu video berkaitan dengan doa yang jangan meminta, ya, tetapi bersyukur. Nah, di video itu ada beberapa komentar-komentar yang mungkin kurang setuju, ya. Anda bisa tonton video saya di link ini untuk mendapatkan informasi lebih detailnya. Nah, ada beberapa komentar yang bernuansa tidak setuju, yakni berdoa itu ya meminta. Nabi pun juga meminta, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah itu adalah haknya. Kalau tidak pun juga adalah haknya, ya. Di situ sudah saya jelaskan, saya tidak menyalahkan orang yang berdoa dengan cara meminta, ya. Jikalau Anda memang merasa bahwa doa Anda dengan cara meminta itu sudah cocok dan juga nyaman, ya silahkan lakukan, sahabat, ya. Tetapi kalau misalnya berdoa ketika meminta kepada Allah lalu dia mengharap yang terlalu teramat, kemudian merasa kecewa jikalau doanya tidak terkabul, ya, itu akibat apa? Akibat pengharapannya. Orang yang kecewa itu kan karena harapannya tidak terrealisasi atau tidak terwujud, kan begitu, ya. Nah, banyak sekali orang yang berdoa dengan cara meminta, tetapi semakin dia berdoa, maka yang terjadi adalah ketidaknyamanan. Nah, ini yang berbahaya. Bisa saja adalah cara berdoanya yang salah. Ya, saya menawarkan opsi atau pilihan cara berdoa yang berbeda. Jikalau Anda setuju, silahkan, tidak pun ya tidak masalah, ya. Allah pun juga mengatakan bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan, ya. Nah, di sini doa itu bisa dikabulkan dalam jangka waktu tertentu, seketika bisa, kemudian bisa ditunda, atau mungkin nanti diberikan di akhirat, kan begitu, ya, sahabat, ya. Tetapi kita kan tidak tahu akhiratnya itu kapan, ya. Apakah benar doa kita itu nanti akan digantikan oleh Allah di akhirat? Padahal secara pribadi, jujur saya belum tahu akhirat itu seperti apa. Memang kita punya keyakinan itu. Hanya saja, kalau misalnya di dunia kita menderita dengan doa-doa yang kita panjatkan dengan penuh harapan meminta, lalu yang terjadi adalah kecewa, bukankah, ya, yang terjadi adalah neraka di dunia dalam diri kita sendiri, kan begitu, ya, sahabat, ya. Oleh karenanya saya memberikan opsi cara berdoa dengan bersyukur. Nah, kemudian saya di sini pun juga membahas berkaitan dengan cara berdoa yang seolah sudah terwujud, ya. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, di video sebelumnya pun juga sudah saya contohkan. Jadi ketika Anda berdoa, ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan terima kasih atas segala rezeki yang telah aku terima selama ini, dan terima kasih, ya Allah, Engkau telah memberikan hamba omset sekian juta misalnya. Meskipun itu belum terjadi, ya, meskipun itu belum
terwujud, tapi yang terpenting adalah rasakan seolah-olah itu sudah terwujud, ya. Misal yang lain, contoh yang lain misalnya Anda ingin punya rumah, ya. Jadi Anda berdoa, bayangkan dan rasakan Anda sudah mendapatkan rumah itu. Libatkan semua panca indera Anda, sahabat. Jadi, ya Allah, terima kasih atas segala nikmat karunia yang telah Engkau berikan kepadaku. Terima kasih atas segala rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan terima kasih ya Allah atas rumah yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau titipkan kepadaku. Rasakan bahwa Anda sudah mempunyai rumah, meskipun belum. Rasakan bahwa Anda benar-benar sudah mendapatkan rumah itu. Bayangkan rumah itu warnanya apa, libatkan emosi Anda bisa meraba temboknya, libatkan semua panca indera Anda mendapatkan ucapan terima kasih dari istri Anda atau anak Anda karena Anda sudah mendapatkan rumah sesuai dengan impian Anda. Dan untuk kepentingan keluarga Anda, terima kasih ya suamiku, terima kasih ya ayah, ya bapak, ya, karena engkau sudah memberikan kami tempat tinggal yang layak, dan seterusnya. Intinya adalah libatkan semua panca indera Anda, rasakan kebahagiaan Anda, dengar ucapan terima kasih dari keluarga Anda, ya, atau mungkin pujian yang dilantunkan oleh saudara-saudara kepada Anda. Kemudian Anda bisa meraba dindingnya, temboknya. Kemudian Anda bisa melihat, ya, warna rumah Anda apa, bentuknya seperti apa, ya, dan seterusnya. Libatkan semua panca indera Anda seolah-olah Anda sudah mendapatkan itu. Lalu mungkin ada yang bertanya, apakah itu namanya tidak menghayal? Oke, jadi begini, ini berkaitan dengan pikiran bawah sadar kita ya sahabat ya. Dalam suatu penelitian keilmuan, hal yang ilmiah, ya, manusia itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadarnya dalam hidupnya, ya. Jadi ada yang mengatakan pikiran bawah sadar itu kontribusinya adalah 90% dan pikiran sadar itu 10%. Jadi semua kebiasaan kita, keyakinan kita, emosi kita, ya, dan sesuatu yang sudah terbiasa kita lakukan itu adalah adanya di pikiran bawah sadar. Dan pikiran kita itu tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak, ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa kemudian merasakan bahwa kita benar-benar sudah memiliki rumah, ya misalnya, maka pikiran bawah sadar itu mengenali bahwa diri Anda sudah punya rumah, ya, terlepas apakah Anda memang sudah punya ataukah belum sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Jadi pikiran bawah sadar itu seperti itu sahabat, ya, dia tidak tahu apakah itu fakta ataukah tidak. Yang jelas adalah ketika kita bisa merasakan, ketika kita bisa menghayati bahwa kita sudah mendapatkan rumah sesuai dengan impian kita, sesuai apa yang kita inginkan, ya, maka dengan mudahnya Allah itu bisa memberikan jalan untuk Anda, ya. Nah, jadi merasa sudah terwujud, seolah-olah sudah terwujud, itu termasuk salah satu cara meyakinkan diri kita, meyakinkan bawah sadar kita, ya. Karena Anda pun tahu bahwa berdoa itu harus yakin, kan begitu ya. Saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya. Jadi yang artinya begini, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin dikabulkan, ya. Jadi salah satu kunci doa terkabulkan, kita harus yakin, ya. Nah, cara yakinnya adalah seperti yang saya katakan tadi, ya, merasa sudah terwujud, merasa sudah tercipta, merasa sudah punya, ya. Kemudian dilanjutkan lagi, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi maksudnya adalah menurut saya, hati yang lalai dalam artian begini, banyak sekali orang yang berdoa, ya, tetapi kita tidak tahu apakah itu dia benar berdoa atau membaca doa. Berbeda ya sahabat ya.
Kalau membaca doa, ucapan kita membaca, melisankan doa itu, tetapi pikiran dan perasaan kita tidak hadir. Ya, Anda pun sering ya berdoa dalam bahasa Arab misalnya ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan seterusnya misalnya. Tetapi pikiran serta perasaan Anda tidak hadir, tidak bisa mencermati, tidak bisa menghayati apa yang Anda ucapkan. Ya, itu yang namanya lalai, hatinya lalai. Ya, jadi berdoa itu tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoa itu dari bahasa manapun. Yang jelas adalah hati, pikiran, perasaan, emosi Anda itu hadir, ya, menyatu. Anda benar-benar memahami, menghayati apa yang Anda ucapkan. Bukan berarti Anda mengucapkan lafal doa, tapi pikiran dan perasaan Anda ya gelambiar kemana-mana, samar kemana-mana. Tidak ada keutuhan, tidak ada kehadiran saat Anda berdoa. Nah, jadi ketika Anda berdoa, salah satu cara doa yang benar adalah merasakan bahwa apa yang kita inginkan itu sudah terwujud. Nah, ini juga selaras dengan yang namanya hukum law of attraction, ya. Jadi kita menginginkan sesuatu, kemudian kita membayangkan sesuatu itu, dan kita merasakan sesuatu itu sudah terjadi. Dan tentunya Anda pun juga perlu yang namanya action. Begitu ya sahabat ya. Nah, jadi untuk berdoa yang jelas adalah libatkan semua perasaan Anda untuk hadir. Bukan berarti Anda mengucapkan secara lisan tetapi kehadiran hati Anda tidak ada. Itu namanya lalai, seperti yang dikatakan hadis tadi. Oke sahabat, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat untuk Anda, bisa Anda praktekkan, dan Anda bisa share video ini ke teman-teman Anda, ke saudara Anda, ke sosial media yang Anda punya jikalau Anda rasa video ini bermanfaat. Saya doakan selalu untuk Anda, semoga dimudahkan rezeki, semoga digampangkan rezeki, semoga dimudahkan urusan-urusan Anda, ya. Oh ya, satu lagi, untuk berdoa dengan cara bersyukur itu adalah khusus untuk keduniawian. Artinya adalah kita meminta kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah ya, saat kita membutuhkan yang ada di dunia. Kalau di akhirat Anda bisa meminta, ya. Oke, begitu saja ya sahabat ya. Semoga bermanfaat dan salam berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.